Perkenalkan, nama saya Adinda Zafirgia, NIM A4 2018-0166, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi semester 7, kelompok 8. Kali ini akan menunjukkan video dokumenter dari tugas kami, yaitu tugas kuliah kerja lapangan atau KKL virtual yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kegiatan KKL virtual ini, kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kebetulan saya mendapatkan kelompok 8 yang dibimbing oleh Pak Mazwar Ismianto, Magister Pendidikan. KKL virtual ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan November pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Nah, pada KKL ini dirangkai dengan berbagai kegiatan. Yang pertama itu ada kuliah pakar dengan 3 sesi kuliah pakar, kemudian diakhiri dengan meresum materi yang sudah disampaikan oleh pembicara. Kemudian kita juga diberi tugas oleh dosen untuk menyelesaikan pada tugas-tugas yang ada di psikologi. Nah, selanjutnya akan ada dokumentasi dari kegiatan kuliah kerja lapangan virtual pada kali ini, dan jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Kegiatan pertama yang dilakukan pada kuliah kerja lapangan kali ini yakni pembekalan oleh dosen pendidikan biologi UMS yang dilakukan secara daring atau virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, yang dimana dibahas rancangan-rancangan untuk kegiatan 3 bulan ke depannya. Pada kuliah pakar 1 dilakukan secara daring via Zoom Meeting yang mendatangi pembicara yakni IKM Fakultas Kedokteran UNS dengan pembicara Dr. Fitri Widyaningsi MS PhD. Beliau membawakan materi pada kuliah pakar 1 dalam bidang pandemi dengan judul epidemiologi. Beliau menjelaskan bahwa epidemiologi yakni merupakan ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, ilmu ini sangat bermanfaat dalam memetakan pola penyebaran COVID-19. Maka dari itu, sangat penting tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Fitri agar kita bisa lebih waspada terhadap resiko-resiko yang kita lakukan. Selain kuliah pakar 1, pada kegiatan KKL ini mahasiswa diberi tugas atau proyek mini 1 dengan membuat artikel tentang studi pustaka secara pandemi, di mana mahasiswa diharuskan melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian mengkonsultasikan dengan masing-masing dosen pembimbing sampai di ACC, kemudian diupload via psikologi dengan platform yang sudah disediakan. Selanjutnya, pada kuliah pakar 2 dilakukan secara daring via Zoom Meeting yang mendatangkan pembicara dari B2 P2 FRP Salatiga oleh Ibu Lulus Susanti SKM MPH. Beliau membawakan materi dalam bidang vektor penyakit, dan menurut beliau definisi vektor yakni arthropoda atau serangga yang dapat menularkan penyakit atau patogen dari penderita kepada orang lain. Nah, jenis vektor dibagi menjadi 2, yaitu vektor mekanik atau serangga yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya seperti kecoa, lalat, dan semut. Dan yang kedua itu ada vektor biologi, di mana serangga yang dapat menularkan patogen dengan cara patogen masuk ke dalam tubuh serangga, kemudian berkembang biak sebelum dikeluarkan seperti vektor DBD dan cikungunya, vektor filariasis, dan vektor malaria. Selanjutnya, bagaimana nyamuk dapat berperan sebagai vektor? Yakni yang pertama itu menurut populasi, semakin tinggi populasinya meningkatkan potensi penularan penyakit. Kemudian untuk kerentanan terhadap patogen sendiri, nyamuk yang kuat terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh berpotensi menularkan penyakit tular vektor. Yang terakhir itu ada umur, karena semakin panjang umur, nyamuk berpeluang sebagai vektor penyakit. Tempat perkembangbiakan vektor DBD dan cikungunya diantaranya yakni ada di bak mandi, biasanya juga terletak di ban bekas, kemudian ada di bunga, kemudian dari sampah. Nah, di sini terdapat note, yakni berbagai jenis tempat perkembangbiakan vektor DBD dan cikungunya, dan di situ juga merupakan distribusi dan populasi dipengaruhi oleh musim kemarau atau musim penghujan.
Selain kuliah Pakar 2, pada kegiatan KKL ini, mahasiswa diberi tugas yakni proyek mini 2 dengan membuat katalog digital tentang vektor penyakit pada moluska yang mahasiswa di mana harus mencari referensi terlebih dahulu dan kemudian mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing masing-masing. Dan yang selanjutnya dibuat katalog digital dan kemudian diupload via psikologi dan via Instagram. Kemudian pada kuliah Pakar 3 juga dilakukan secara daring via Zoom dengan mendatangkan pembicara dari B2 P2 TOT Tawangmangu oleh Bapak Saryanto S-Farm SPT. Beliau membawakan materi di dalam bidang etnobotani dengan judul pemanfaatan tanaman obat sebagai imunomodulator di masa pandemi. Selanjutnya, herbal sebagai tanaman toga merupakan sekumpulan tanaman berkhasiat obat yang ditanam di pekarangan rumah dan diramu untuk memelihara kesehatan keluarga. Pengertian herbal sendiri merupakan bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya dalam pengobatan dan kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Sedangkan obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat juga diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan dari penggunaan obat tradisional sendiri ialah sebagai tindakan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif terhadap suatu penyakit. Tetapi beberapa tumbuhan masih terbatas dalam penelitian ilmiah baik secara in vitro, in vivo, dan uji klinik. Namun demikian, tumbuhan obat tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam kaitan khasiatnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dengan tetap memperhatikan beberapa hal, antara lain kemungkinan reaksi alergi, kelompok yang beresiko seperti bayi, anak-anak, wanita, hamil, orang lanjut usia, serta kondisi penyakit tertentu. Takaran penggunaan obat dan kombinasi tidak boleh berlebihan, hati-hati penggunaan jangka panjang, dan konsultasikan dengan dokter untuk penggunaan bersamaan dengan obat. Obat herbal sendiri memiliki fungsi yakni meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imun juga memiliki fungsi yakni yang pertama sebagai pertahanan tubuh dengan menangkal bahan berbahaya agar tubuh tidak merasakan sakit. Kemudian keseimbangan atau fungsi homeostatik artinya menjaga keseimbangan dari komponen tubuh. Dan yang ketiga ini ada perondaan. Sebagian dari sel-sel imun memiliki kemampuan untuk meronda ke seluruh bagian tubuh. Jika ada sel-sel tubuh yang mengalami mutasi, maka sel peronda tersebut akan membinasakannya. Selain kuliah Pakar 3, pada kegiatan KKL ini juga mahasiswa diberi proyek mini 3 dengan membuat katalog digital. Seperti sebelumnya, mahasiswa diminta untuk mencari studi literatur tentang manfaat tanaman imunomodulator. Nah, kebetulan saya mendapatkan penyakit yaitu penyakit alergi dan saya diharuskan mencari 5 tanaman yang nantinya akan dikonsulkan kepada dosen pembimbing masing-masing, dan kemudian untuk katalog digitalnya juga di-upload pada Instagram dan psikologi masing-masing. Itu tadi merupakan serangkaian kegiatan kuliah kerja lapangan secara virtual yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.